bahwasanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti tergolong sebagai as-siddiqun dan asy-syuhada. Sebagai umat akhir zaman itu kita enak. Apa enaknya? Karena kita sudah langsung di-cut oleh Rasulullah. Sudah, setelah saya nggak ada lagi Nabi, setelah saya nggak ada lagi Rasul. Itu enak bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang salah satu anugerah Allah untuk umat Rasulullah, bahwasanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti tergolong sebagai as-siddiq dan syahid, as-siddiqun dan asy-syuhada. Kita mulai dari hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi, annahu, bahwasanya sahabat Abu Hurairah, qala, telah berkata. Siapa Abu Hurairah? Yauman, pada satu hari, wahum, dan adapun para sahabat waktu itu, indahu, berada di dekatnya Abu Hurairah. Jadi ada umat Islam yang lainnya juga. Apa katanya sahabat Abu Hurairah? Kullukum siddiqun wa syahidun. Kullukum, adapun setiap orang dari kalian itu, katanya sahabat Abu Hurairah, siddiqun, ialah orang yang bergelar as-siddiq, wa syahidun, juga orang yang mendapatkan gelar syahid. Qila lahu, kemudian ditanyakan lahu kepada Abu Hurairah. Jadi setelah sahabat Abu Hurairah bilang semua orang, semua dari kalian itu adalah as-siddiq dan as-syahid, lantas ditanya, ma taqulu ya Abu Hurairah, apa yang kamu katakan wahai Abu Hurairah? Qala, mendengar pertanyaan seperti itu, lantas sahabat Abu Hurairah berkata, Iqra'u, bacalah oleh kalian firman Allah, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim. Walladzina, dan adapun orang-orang, amanu, yang beriman. Siapa alladzina? Billahi, kepada Allah, wa rusulihi,
dan kepada Rasul-Rasul Allah, kepada utusan-utusan Allah. Ulaika, adapun mereka orang yang beriman kepada Allah dan kepada para utusan Allah itu, humus siddiqun, ialah orang-orang yang tergolong as-siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang tergolong syahid, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para Rasulullah, tentu Rasulullah ini bukan cuma Nabi Muhammad saja, tapi semuanya utusan Allah. Semua utusan Allah kita imani, dan ini menjadi rukun keimanan kita. Ini ada penegasan beriman kepada Allah dan beriman kepada para Rasul. Apakah ada yang beriman kepada Allah saja kemudian tidak beriman kepada para Rasul? Banyak. Orang Yahudi, Tuhan mereka itu Allah. Orang Nasrani, Tuhan mereka itu Allah. Tapi mereka tidak beriman kepada seluruh para utusan Allah. Yang jelas mereka itu tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan atau Rasulullah yang terakhir. Nah, itu yang berat bagi mereka. Kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat akhir zaman itu kita enak. Apa enaknya? Karena kita sudah langsung di-cut oleh Rasulullah. Sudah. Setelah saya nggak ada lagi Nabi. Setelah saya nggak ada lagi Rasul. Itu enak bagi kita. Kenapa? Kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah nggak bilang, nggak di-cut umatnya. Bahkan dikasih tahu. Nabi sebelum Nabi Isa, Nabi sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi Isa, justru ngabarin bahwa nanti akan ada Nabi setelah aku, namanya Ahmad. Dan itu menjadi kabar gembira. Mubasyiron bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dikasih tahu begitu. Tapi ya meskipun dikasih tahu, gengsi lah. Selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, nabi-nabinya dari kalangan Bani Israel. Loh, kok sekarang nabi akhir zaman, nabi yang menjadi penutup nabi-nabi semuanya, ternyata orang Arab. Akhirnya banyak ulama-ulama ahli Taurat dan ahli Injil itu yang justru menghapus keterangan di dalam Taurat dan di dalam kitab Injil, menghapus keterangan tentang Nabi akhir zaman. Itu para kiainya yang hapus. Enaknya bagi kita apa? Kalau sudah akhir zaman ini, tidak ada Nabi lain. Apa enaknya bagi kita tentang penegasan Rasulullah, tidak ada Nabi lagi setelah Rasulullah? Enaknya apa? Ya, tidak lama setelah Rasulullah wafat, kembali ke rahmatullah, sudah ada yang mengaku sebagai Nabi. Makanya diperangin oleh sahabat Abu Bakar. Dan tanda-tanda tentang mukjizat kenabian umpamanya. Kalau tidak ada keterangan bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, sangat mudah fitnah akan menerpa kita. Ketika kita lihat ada orang yang bisa menyembuhkan orang penyakit yang hampir mati. Atau mungkin secara dohir orang ini sudah mati. Dia mati suri. Kemudian dia nyembuhin obatnya. Nah, itu kan tanda-tanda seperti halnya mukjizatnya Nabi Isa. Bisa menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan. Lantas bisa saja orang itu ngaku, saya ini adalah Nabi. Saya mendapatkan mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang hampir mati. Menyembuhkan orang yang sakit dengan sakit yang tidak ada obatnya. Bisa saya sembuhkan.
Saya sama dengan Nabi Isa. Saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Saya bisa terbang. Saya punya tongkat. Untung, sekali lagi untung, kita ini sudah diberikan kat oleh Rasulullah, tidak ada lagi Nabi setelahnya Rasulullah. Jadi kita aman. Ada orang yang ngaku Nabi, bohong kamu. Sesakti apapun orang tersebut, bohong. Lihat, nanti di akhir zaman itu, tanda-tandanya kiamat sudah dekat. Ketika Dajjal muncul, Dajjal itu akan menunjukkan kesaktian yang luar biasa hingga menimbulkan fitnah yang sangat besar. Ketika Bani Israel sudah kalah, Bani Israel itu sudah sembunyi. Kalau sekarang kan Bani Israel masih menang, Israel masih menang. Nanti akhir zaman, tanda-tandanya Dajjal datang itu Bani Israel kalah, kemudian dia lari terbirit-birit ke semua tempat, semuanya tempat, tembok, ketika bersembunyi ada yang ngejar, ini Bani Israel di belakang saya, dikejar lagi. Bersembunyi di bangunan, bangunannya bicara, ada di dalam Bani Israel. Kalau sekarang alhamdulillah bangunan masih belum bicara. Kalau bisa bicara, kasihan nanti waktunya Pak Santo sama Pak Farid ke kelas, di kelas gak ada orang, Pak Farid, Pak Santo, ini ada di kamar mandi. Belum bisa bicara sekarang bangunannya. Belum bisa, tapi nanti bangunan semua hal itu bisa berbicara untuk ngabarin ada Bani Israel sembunyi. Bukan santri Al-Munawar yang sembunyi, Bani Israel sembunyi. Kecuali ada satu pohon yang kalau bersembunyi di sana, kalau Bani Israel sembunyi di balik pohon ini, pohonnya diem, tidak ngabarin, bahkan menyembunyikan, tidak berbicara pohon ini. Pohon inilah sekarang yang sedang ditanam banyak sekali di negara Israel. Pohon itu sudah banyak. Salah satu tanda hampir kiamat itu juga adalah ketika nanti Hijaz, Mekah, Madinah itu sudah banyak tumbuhan dan menjadi hijau. Sekarang kan kering. Nah, sekarang itu sudah ada padang pasir dirubah sama negara Saudi itu sudah menjadi seperti kebun. Dengan ratusan hektar itu sudah menghijau. Saudi sekarang sudah sering hujan. Saudi sudah sering hujan. Bagaimanapun apa yang sudah dijelaskan akan terjadi. Kita nggak bisa udah. Saudi jangan dihijauin nanti hampir kiamat. Nggak bisa. Itu sudah ketentuan. Sama dengan sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati. Nanti akan bicara orang-orang bodoh itu bahwa kenapa tentang perpindahan kiblat. Padahal umpamanya mau menjelekkan Al-Quran, mereka bisa nggak bicara. Sudah, jangan bicara, diam. Supaya ketahuan Al-Quran itu bohong. Tapi karena ini adalah ketegasan dan firman Allah, maka mereka bicara juga. Sekarang juga begitu, tanda-tanda kiamat. Sudah banyak bermunculan. Semakin banyak orang yang tidak jelas kelaminnya. Ada istilahnya plegel. Di Thailand sudah diresmikan dan disahkan pernikahan sesama jenis. Jadi apa yang sudah diceritakan, dikisahkan oleh Rasulullah tentang akhir kiamat, tanda-tanda kiamat pasti terjadi. Kenapa? Karena memang Dajjal juga mau keluar. Ketika Dajjal keluar, dia sudah menunjukkan kesaktian. Banyak orang-orang yang sudah menganggapnya sebagai nabi, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Mereka lari dari keimanan mereka. Nah, ketika dunia ini sudah amburadul, datanglah Nabi Isa sebagai juru selamat.
Nabi Isa datang bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru, tapi Nabi Isa datang dengan meneruskan ajaran Rasul. Jadi ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Dajjal dan tanda-tanda kemunculan Dajjal terjadi? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas ketika Dajjal sudah datang, Nabi Isa akan datang setelah 40. Entah itu 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Ditegaskan, hanya umat Rasulullah yang bisa mengakui, yang bisa mengklaim sebagai umat yang mengimani semua utusan Allah, semua para nabi. Kita mengakui para nabi-nabi dan utusan Allah sebelumnya Rasulullah. Tapi untuk setelah Rasulullah tidak ada. Di luar itu banyak yang sudah ngaku sebagai malaikat Jibril, ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Na'udzubillah, subhanallah. Nah, untuk umat yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah seperti umatnya Rasulullah, seperti santri Al-Munawwariyah, maka mereka itu semuanya tergolong as-siddiq dan syuhada. Yang paling tinggi itu tentu derajatnya para nabi. Di atas para nabi ini para rasul. Di atasnya para rasul, Rasulullah. Rasulullah paling tinggi derajatnya seluruh makhluk. Di bawahnya para nabi adalah as-siddiq. Di bawahnya as-siddiq, as-syuhada. Di bawahnya syuhada, as-sholihin. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, dari sahabat Sa'id bin Zaid, semoga Allah meridhoi. Qala, sahabat Sa'id bin Zaid berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu telah mendengar, siapa aku? Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Siapa Rasul? Apa sabda Nabi? Man, barang siapa, kutila, yang terbunuh, siapa man, duna malihi, terbunuh pada saat menjaga hartanya, fahuwa syahidun, maka orang itu adalah mati syahid. Waman kutila duna dinihi, waman, dan barang siapa, kutila, terbunuh, siapa man, duna dinihi, pada saat membela agamanya, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Dia bilang, saya daripada harus murtad, harus keluar dari agama Islam, lebih baik saya mati. Beneran kamu yuk? Terjadilah akhirnya pertikaian sampai terbunuh karena tidak mau keluar dari agamanya. Orang yang mati seperti ini, fahuwa syahidun, maka orang itu adalah mati syahid. Waman kutila duna damihi, waman, dan barang siapa, kutila, yang terbunuh, siapa man, duna damihi, pada saat menjaga dirinya, dia tidak bersalah,
dia sedang ngaji, dia sedang belajar atau berjalan di jalan yang jalan umum, kemudian bilang jangan lewat sini. Kalau lewat sini harus bayar. Bilang, wah ini kan jalan umum. Kalau kamu masih ngeyel, saya bunuh kamu. Gak terima dia. Akhirnya terjadilah pertikaian, kalah orang ini. Maka saat dia mati karena menjaga harga dirinya, fahuwa syahidun, maka orang itu tergolong juga mati syahid. Waman kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Waman, dan barang siapa kutila, yang terbunuh, siapa man, kutila yang terbunuh siapa man, duna ahlihi, pada saat menjaga keluarganya, menjaga anaknya, menjaga istrinya, menjaga orang tuanya, keluarganya, adiknya, saudaranya, atau mungkin istrinya atau suaminya, terjadi pertikaian, mati ternyata, maka orang yang mati karena menjaga keluarganya itu fahuwa syahidun, tergolong mati. Allahumma sholli ala Muhammad. An Jabir bin Atiq radhiyallahu an, dari Jabir bin Atiq, semoga Allah meridhoi, akhbaro, mengabarkan siapa Jabir bin Atiq, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa, telah datang siapa Rasul, yaudu, menjenguk, jaa yaudu, telah datang siapa Rasul menjenguk Abdullah bin Sabit, menjenguk sahabat Abdullah bin Sabit radhiyallahu an. Jadi sahabat Abdullah bin Sabit ini sakit. Rasulullah mendengar ada sahabatnya yang sakit, lalu Rasulullah datang untuk menjenguk kondisinya. Fawajadahu qad ghuliba, fawajada, maka mendapati siapa Rasul hu, pada Abdullah bin Sabit, qad ghuliba, mendapatinya sudah wafat. Jadi ketika menjenguk ke rumahnya, Rasulullah nggak nutut, keduluan wafat. Siapa yang wafat? Abdullah bin Sabit. Fasahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasoha, kemudian memanggil, bihi, pada Abdullah bin Sabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falam yujib, maka tidak menjawab siapa Abdullah bin Sabit hu, pada panggilan Rasul. Jadi Rasulullah bilang, wahai sahabat Abdullah bin Sabit, Abdullah bin Sabit, nggak jawab. Yang namanya sudah wafat, sudah mati. Fastarja'a Rasulullah, fastarja'a, kemudian beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dipanggil wahai Abdullah bin Sabit, wahai sahabat Abdullah bin Sabit, nggak nyaut. Dipanggil begitu sama Rasulullah nggak nyaut. Lantas Rasulullah langsung beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waqala, kemudian Rasulullah bersabda di hadapan keluarganya semua, gulibna alaika ya Abar Robi. Gulibna alaik. Sini maksudnya engkau sudah mendahului kami, ya Abar Robi, wahai Abu Robi. Mendengar Rasulullah
mengucapkan innalillah, fasohan niswah wabakaina. Fasoha kemudian bersuara keras, an-niswah siapa para wanita yang ada di sana, mungkin istrinya dan putri-putrinya, wabakaina dan mereka menangis, bersuara keras dan menangis. Faja'ala ibnu Atikin yusakkituhunna. Faja'ala ibnu Atik yusakkitu, maka ja'ala menjadikan Ibnu Atik, siapa Ibnu Atik, yusakkitu pada menenangkan atau menenangkan siapa Ibnu Atik, hunna pada para niswah. Jadi Rasulullah ya Abdullah bin Sabit gak jawab. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau sudah mendahului kami, wahai sahabat Abdullah bin Sabit. Mendengar itu lantas para istri-istri dan putri-putrinya berteriak, ya Allah, bapak sudah wafat, sambil nangis. Nah, ketika mereka bersuara keras sambil nangis, Ibnu Atik menangis. Jangan nangis, jangan nangis, sudah ada Rasulullah. Malu ada Rasulullah, jangan nangis. Sabar, sabar, gitu maksudnya. Yusakkituhunna. Nah, mendengar Ibnu Atik nenangin mereka para wanita, Rasulullah kemudian bersabda, da'hunna, biarkan mereka, fa'idha wajaba fala tabkiyanna bakiyah. Fa'idha wajaba, kalau sudah datang yang wajib, fala tabkiyanna bakiyah, maka tidaklah satupun yang akan nangis. Dan udahlah biarin saja. Nanti kalau sudah yang datang yang wajib, nggak mungkin nangis mereka. Nah, mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, qalu, bertanya siapa para sahabat, wamal wujubu ya Rasulullah. Wamal wujubu, apa yang dimaksud dengan yang wajib itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, al-mautu, yang dimaksud dengan yang wajib itu al-mautu ialah kematian. Sudahlah biarin saja mereka nangis. Kenapa kok nangis? Karena masih hidup. Kalau sudah datang kematian, kalau mereka sudah mati, nggak mungkin di sana. Justru kita itu kalau ada orang hidup nangis, yang tidak wajar kalau sudah mati nangis. Gitu maksudnya. Qala al-mautu, qala al-mautu. Qalat ibnatuhu. Qalat, kemudian berkata ibnatuhu, siapa putranya Abdullah bin Sabit, setelah sudah memastikan bapaknya mati, sang putri bilang begini, wallahi, demi Allah, in kuntu la arju an takuna syahidan. Demi Allah, in kuntu, bahwasanya aku begitu, la arju, sungguh mengharap siapa aku, antakuna, pada akan menjadi siapa kamu wahai bapak, syahidan, orang yang mati syahid. Aduh Pak, kamu kok mati karena sakit ya Pak? Padahal saya sangat mengharap sekali kamu itu bisa mati di medan perang supaya mendapatkan gelar mati syahid. Fa innaka kunta qad qadaita jihazak. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau wahai bapak, kunta telah ada siapa engkau. Qad qadaita, sungguh telah mempersiapkan. Qad qadaita, sungguh telah mempersiapkan siapa engkau wahai bapak, jihazaka, pada perlengkapan atau peralatan perang. Ya Allah Pak, kasihan kamu Pak ya, kamu mati sakit, padahal kamu sudah mempersiapkan
segala kebutuhan untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Tapi ternyata sebelum perang kamu mati duluan karena sakit. Mendengar keluhan putrinya seperti itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, qad auqa'a, sungguh telah memberikan atau menetapkan siapa Allah, ajrohu, pada pahalanya bapak kamu itu, ala qadri niyatihi, berdasarkan niat bapak kamu itu. Bapak kamu sudah mempersiapkan peralatan perang, siap berangkat perang, mengharapkan mati syahid. Ya sudah dapat mati syahid bapak kamu itu, meskipun tidak sampai ikut berperang. Ini yang dimaksud auqa ajrohu ala qadri niyatihi. Wa ma ta'udduna syahadata, wa ma, dan apakah, ta'udduna maksudnya ini tafhamuna, apakah yang kalian faham asyhadata, pada kematian syahid itu. Jadi Rasulullah nanya, kalian tahu nggak yang dimaksud dengan mati syahid itu apa? Qalu, menjawab siapa para sahabat, kematian syahid itu adalah al-qatlu fi sabilillah, adalah kematian ketika perang di jalan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, asyhadatu sab'un. Adapun derajat mati syahid itu sab'un, ialah ada 7 perkara. Siwal qatli fi sabilillahi, selain mati karena berperang di jalan Allah. Al-mat'unu syahidun. Adapun orang yang mati karena tertikam atau karena terkena bacokan, dia mati syahidun, maka dia itu juga mati syahid. Wal ghariqu, dan adapun orang yang mati karena tenggelam, syahidun, juga termasuk mati syahid. Wa sahibu dzatil janbi, wa sahibu dzatil janbi syahidun. Dan sahibu dzatil janbi itu adalah orang yang mati karena ada sakit bisul, atau ada nanah, ada panas di dalam dirinya. Saking sakitnya akhirnya dia sampai mati. Itu syahidun, maka mati syahid juga. Dzatil jambi itu maksudnya ad-dummalah al-kabira allati tadhar fi batinil jambi. Bisul atau borok yang besar sekali, dan itu menyebabkan dia demam tinggi. Lantas karenanya, karena tidak ada obat, lama ada pertolongan, sampai mati. Orang seperti ini termasuk mati syahid. Itu yang dimaksud dengan sahibu dzatil jambi syahidun. Tapi jangan dijadikan alasan, kenapa luka kamu gak disembuhin? Tidak apa-apa, biasa dapat mati syahid. Ya, enggak boleh. Sekarang pertolongan banyak, obat banyak. Kenapa itu kok ada boroknya? Digatel-gatel. Tidak apa-apa, ini mungkin salah satu cara Allah untuk memberikan saya mati syahid. Mudah-mudahan bisa cepat besar borokannya ya. Ya jangan, ya. Menjaga kesehatan itu wajib. Wal mabtun syahidun. Dan orang yang mati karena sakit perut, syahidun, termasuk mati syahid. Sakit perut, mati syahid. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wasahibul hariki syahidun. Dan orang yang mati karena kebakaran, rumahnya kebakaran, tidak tertolong, dia sampai mati, syahidun, maka dia itu mati syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun. Walladzi, dan orang yamutu yang mati, siapa alladzi, tahtal hadmi, di bawah runtuhan bangunan, syahidun. Kita ngaji di sini, tahu-tahu bomnya Israel kena ke Kuba, terkubur kita di masjid ini, maka semuanya mati. Wal mar'atu, dan seorang wanita, tamutu yang mati, siapa mar'ah, bijum'in, dia mati sementara di dalam perutnya itu ada janin, maksudnya dia mati dalam keadaan hamil, syahidun, maka dia itu juga menjadi mati syahid. Bahkan di dalam riwayat hadis lain, orang yang kena duri kakinya mati syahid. Naik sepeda motor, tabrakan, lukanya parah, sampai mati, syahid sama boten? Syahid. Bagi seorang muslim itu mati syahid. Main ke pantai, ke lautan, kemudian terseret ombak, tenggelam, mati syahid. Hampir semua kematian umat Rasulullah itu adalah mati syahid. Sakit apa saja mati syahid. Sakit perut mati syahid. Di sini tadi dikatakan jihazakan, sudah melengkap. Perlengkapan bepergian itu uhbatuhu wa ma yahtaju ilaihi fi qat'il masafah. Uhbatuhu, perlengkapannya musafir, wa ma yahtaju, dan apa-apa yahtaju yang membutuhkan siapa musafir, ilaihi pada ma, fi qat'il masafati, dalam menempuh perjalanan. Zatul jambi, maksudnya zatul jambi di sini ad-dumlah al-kabiro allati tadhar fi batinil jambi wa tanfajiru ila dakhil. Ad-dumlah itu bisul atau borok al-kabiro yang besar, allati yang tadharu, nampak, fi batinil jambi, di bagian luka dalam maksudnya. Watan fajiru ila dakhil, watan fajir, kemudian membekak luka itu sampai terus ke dalam. Orang yang punya diabetes basah, kemudian dia luka, lukanya itu sangat sulit kali bisa sembuh. Sampai membekak. Ini masuk zatul jambi. Dia mati karena lukanya itu. Mati karena lukanya itu, maka sudah tergolong mati. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk memberikan derajat mulia, akhirnya dikasih penyakit lukanya. Bahasan-bahasan kita ini tentang fadilah, tentang anugerah yang diberikan oleh Allah untuk kita sebagai umat Rasulullah. Kita bisa bahagia dan bisa konsentrasi ketika mendengarkan pembahasan tentang umpamanya anak-anakku berkaitannya dengan liburan begini. Itu kan suatu yang menyenangkan. Bahkan pembahasan ini adalah lebih dari itu semua. Ini keberuntungan bagi kita, baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kita ini adalah umat Rasulullah. Sangat mudah bagi Allah untuk umpamanya menjadikan ini, siapa namanya? Dia lahir di zamannya Nabi Musa, bisa saja. Kamu lahir di zamannya Nabi Nuh, umpamanya. Bisa saja. Tapi kita ini adalah manusia-manusia yang memang dipilih menjadi umatnya Rasulullah. Yakin gak kalau kalian ini adalah orang-orang pilihan?
Nabi Musa itu loh sampai pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa yang diberikan mukjizat yang luar biasa sama Allah ingin menjadi umat akhir zaman. Karena Nabi Musa sudah mendengar keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk umat Rasulullah. Salah satunya apa yang kita bahas ini. Dan yang bisa menjelaskan keistimewaan untuk umat Rasulullah tentu hanya Allah dan Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulullah. Ini semua adalah hal-hal yang bersifat sam'iyat. Hanya bisa didengar. Artinya berkaitan dengan informasi-informasi saja. Nah, kalau kita sebagai umat Rasulullah menganggap ini sebagai angin lalu, ketika ada kabar-kabar gembira seperti ini, kemudian kita menganggapnya, kita lebih tertarik dengan kabar berita tentang sambangan, berita tentang liburan, kita bisa konsentrasi. Tapi ketika ada informasi yang menggembirakan dunia dan akhirat, kita semuanya menganggap. Karena kita sudah menganggapnya angin lalu, maka itu menyebabkan rasa syukur kita berkurang. Kurang ada kebanggaan bagi diri kita menjadi umat Rasulullah. Na'udzubillah. Inilah anak-anak sekalian rahimahullah. Kita sudah bertekad, kita berusaha semaksimal mungkin untuk deres, untuk belajar, untuk ngaji selama Ramadan. Mudah-mudahan seriusnya kita ngaji, deres, belajar selama Ramadan ini bisa menjadi pengganti dari kenakalan kita selama 11 bulan kemarin. Mudah-mudahan seriusnya kita ngaji bisa menjadi pengganti dari kemalasan kita selama 11 bulan kemarin. 1 bulan kita serius, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan Allah menfutuh hati dan pikiran kita. Inilah pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad.